gitu ke bagian tim IT-nya atau juga nanti kantor pusat ya. Sejauh ini masih belum ada Pak gitu untuk gadai sahamnya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya izin lanjutkan ya untuk penjelasan pada fitur portofolio juga masih di dalam fitur portofolio, tetapi di bagian historikalnya. Pada bagian historikal ini nanti untuk menampilkan histori ya Bapak Ibu, baik itu transaksi, terus juga share history, cash history, dan juga capital gain ataupun capital loss yang kita dapatkan. Oke, baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan itu tentang transaksi historinya. Artinya, ya, pada bagian transaksi histori ini adalah menampilkan untuk melihat data ya, transaksi yang kita lakukan selama ini gitu Bapak Ibu. Jadi untuk berlakunya dalam 1 minggu, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat transaksi kita itu berapa gitu dalam melakukan transaksi pembelian dan juga penjualan sahamnya. Ya, di sini juga akan terlihat saham yang kita beli itu di saham mana, ya. Terus juga nanti akan terdapat juga jumlah lotnya, ya, atau jumlah dari lembar yang kita beli itu berapa. Terus nanti akan terlihat total modal yang kita keluarkan itu berapa, gitu, Bapak Ibu, dalam melakukan transaksi pembelian atau penjualan sahamnya. Artinya kalau transaksi histori ini transaksi ya dalam jangka waktu 1 minggu itu rangkuman transaksi yang kita lakukan gitu, baik itu transaksi pembelian dan juga transaksi penjualan sahamnya gitu. Jadi ini untuk menampilkan jenis transaksi kita selama ini gitu. Dan selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan ya pada historical itu ada search history, artinya itu adalah untuk melihat hampir sama ya Bapak Ibu untuk melihat transaksi histori yang kita lakukan gitu. Jadi nanti akan terdapat kode saham ya. Kode saham itu nanti akan dilihat di saham mana aja sih gitu yang kita lakukan transaksi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kode sahamnya itu nanti akan menyesuaikan dalam jangka waktu itu kita transaksinya di saham apa aja gitu. Kalau sebelumnya transaksi histori itu menampilkan jumlah keseluruhannya, ya transaksi yang kita lakukan dalam 1 minggu, ya. Nah, tapi kalau yang di search history itu adalah menampilkan per kode sahamnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi nih, ya, contohnya saya melakukan transaksi di saham Garuda. Nah, nanti akan terlihat nih dalam berapa periode itu nanti akan terdapat misalnya dalam harian kah atau misalnya dalam mingguan itu nanti akan terlihat gitu untuk datanya. Kalau untuk buy ya itu lebih enaknya langsung Pak. Langsung di fitur buy-nya langsung ya. Langsung kita klik pada bagian buy dan itu nanti langsung kita masukkan kode sahamnya. Kalau misalnya Bapak udah hafal banget ya dengan kode sahamnya enak tuh Pak. Kita tinggal klik buy, terus shares-nya itu adalah kode sahamnya, terus price-nya itu harga saham yang pengen Bapak beli di harga berapa, nanti tinggal masukin jumlah lot yang pengen Bapak beli itu di berapa banyak gitu, maaf Pak, berapa banyak. Terus jangan lupa nanti masukkan juga pin tradingnya, seperti itu. Kalau saya pribadi prepare langsung dari buy-nya Pak, langsung dari order buy-nya seperti itu. Oh, untuk RDN ya Pak, Bapak RDN-nya punyanya di Pintrako juga Pak, atau di sekuritas lain ya Pak? Kalau untuk di Pintrako itu kita boleh Pak untuk melakukan penutupan akun, nanti akan saya bantu ya, nanti Bapak akan mengisi data formnya. Oh boleh Pak, gitu. Bapak pengen mengaktifkan kembali ya?
untuk akunnya, Pak. Lebih dari satu akun itu boleh, Pak. Di Pintracle Sekuritas kita boleh lebih dari satu akun. Yang terpenting data emailnya berbeda. Kalau untuk banknya itu boleh, Pak. Satu bank untuk beberapa RDN itu boleh. Bapak ingin melakukan atau mau mengaktifkan kembali akun Bapak ya? Kalau Bapak ingin melakukan pengaktifan kembali akunnya, nanti boleh hubungin saya, Pak. Nanti akan saya bantu proses untuk melakukan reset akunnya, Pak ya. Oh, mau dikurangin ya, Pak? Oh, berarti mau ditutup ya satu atau dua akun RDN-nya. Itu boleh, Pak. Nanti akan saya kirimkan form untuk penutupan akun dan mungkin nanti akan saya minta beberapa kelengkapan data ya, Pak ya. Boleh Pak, nanti bisa di Japri aja saya Pak. Nanti akan saya bantu proses untuk penutupan akunnya Pak. Ya baik, Bapak Ibu mungkin saya lanjutkan kembali ya. Kalau tadi itu ada pada transaksi history dan share history ya. Oh, saham-sahamnya harus dijual atau bagaimana? Itu boleh Pak, nanti mungkin kalau Bapak mau itu pemindahan saham dari akun yang pengen Bapak tutup ke akun yang Bapak itu masih aktif gitu. Itu boleh Pak. Nanti saya coba tanyakan dulu ya Pak ya. Kalau misalnya bisa dipindahkan ke akun Bapak yang aktif, setahu saya boleh Pak. Gitu. Jadi saham-saham yang Bapak punya ya di satu RDN ini nih pengen Bapak tutup ya gitu, pengen Bapak pindahin ke RDN atau ke akun yang aktif, itu boleh Pak. Ya nanti akan saya tanyakan dulu ya Pak ya. Kalau misalnya boleh diproses, mungkin nanti akan saya konfirmasi lagi kepada Kak Dodi. Kalau Bapak rasa sayang dijual, lebih baik dipindahkan saja Pak gitu untuk saham-sahamnya. Apalagi kalau udah naik ya Pak ya. Lebih baik dipindahin aja Pak. Oke, selanjutnya di sini untuk melihat case history ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk case history itu untuk melihat tampilan ya, beberapa tampilan kita dalam melakukan deposit, terus juga kita melakukan penarikan ya. Nah, itu nanti akan terlihat gitu Bapak Ibu. Jadi itu case history itu tampilan untuk kita melakukan history sebelumnya yang ada pada case instruction. Ya, kalau misalnya kita tidak ada melakukan transaksi, berarti nanti kosong gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu ada pada capital gain dan capital loss. Ini adalah tampilan untuk melihat em, jumlah keuntungan yang kita dapatkan selesai melakukan transaksi penjualan sahamnya. Nanti akan terlihat ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu mendapatkan keuntungan atau kerugian, itu nanti akan terlihatnya di bagian gain dan juga loss. Ya, contoh nih, ya saya dalam satu minggu ya, ini tampilannya satu minggu ya Bapak Ibu, dari tanggal 20 sampai tanggal 25 ya, jadi rentang waktunya satu minggu, itu nanti akan terlihat dari saham yang saya transaksikan dalam satu minggu. Ya, contohnya nih di sini ada saham GIAA ya, saham Garuda dan juga saham Toba. Nanti akan terlihat dari average-nya dari buy-nya dan juga kita melakukan sell itu di harga berapa, maka nanti akan terlihat jumlah capital gain dan juga capital loss-nya berapa yang kita dapatkan. Ya, baik itu nanti berupa uangnya secara nilai rupiah atau dari capital gain-nya dalam persentase gitu Bapak Ibu. Jadi nanti akan terlihat keseluruhannya. Dan untuk total profit-nya itu nanti akan terlihat juga gitu di bagian atasnya. Ya, 500.000 seperti itu. Selanjutnya saya masuk ke bagian market info. Ya, di bagian market ya Bapak Ibu, di bagian bawah itu bisa Bapak Ibu masukkan data ya di bagian bawah ya di market.
Itu di bagian market info itu ada beberapa fitur ya, Bapak Ibu. Yang pertama di sini ya yang akan saya bahas itu ada di bagian market infonya itu di bagian order book ya. Di bagian order book di paling atas ya, Bapak Ibu. Di bagian sebelah kiri. Oke, maaf ya, saya lupa untuk memberikan kodenya. Di bagian order book di sini nanti kalau Bapak Ibu masuk ya ke bagian order booknya, itu nanti masukkan dulu data kode sahamnya. Ya, kode sahamnya nanti Bapak Ibu masukkan terlebih dahulu. Ya, contohnya nih saya masukkan data saham BBRI gitu. Nah, nanti akan muncul ya di bagian order booknya itu nanti akan terlihat data harga sahamnya, terus juga analistiknya itu nanti akan terlihat gitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti akan terlihat harga sahamnya, terus pilihan buy dan sell-nya itu nanti akan terlihat. Terus kalau Bapak Ibu masuk ke bagian overview, ya nanti di bagian bawahnya itu akan masuk ke bagian overview, dan nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, misalnya saham BRI di harga 5.550 yang mengalami penurunan sebesar 0,89%. Oh, untuk menu IPO ya Pak. Iya Pak, nanti akan saya jelaskan ya Pak ya. Oke, untuk pada fitur overview ini ya masih pada order book, nanti Bapak Ibu bisa melihat dari data overview itu untuk melihat pergerakan harga sahamnya. Ya, ada open, high, low, ya, terus ada segi fair-nya juga akan terlihat ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya ada di bagian analis ya, analistik. Analistik itu biasanya nanti akan terlihat datanya pada malam hari. Jadi nanti akan terlihat top buyers itu adalah broker yang melakukan pembelian sahamnya ya. Kode brokernya nanti akan jelas terlihat. Terus juga yang untuk melakukan transaksi penjualan saham itu juga nanti akan terlihat ya Bapak Ibu. Dan news itu nanti akan terlihat ya kalau misalnya Bapak Ibu mengklik bagian news itu ternyata di saham tersebut ada news yang mempengaruhi terhadap pergerakan suatu sahamnya seperti itu. Selanjutnya itu ada data corporate trade ya. Nah, untuk corporate ini datanya untuk melihat beberapa data ya Bapak Ibu. Baik itu dari stock splitnya, terus juga Bapak Ibu pengen lihat Mbak dividen saham BRI berapa nih. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu cek ya. Setelah nanti masuk ke order book ya, nanti Bapak Ibu masuk ke bagian overview gitu. Overviewnya. Terus nanti kalau pengen lihat jadwal pembagian dari dividennya ataupun juga dari stock split ya, stock split itu adalah pembagian atau pemecahan saham ya Bapak Ibu. Misalnya dari 10.000 nih pengen dipecah ya jadi 1:2 gitu misalnya. Nah, itu nanti akan terlihat gitu di harga berapanya itu akan nanti terlihat semuanya. Atau misalnya dari dividennya. Nah, dividennya nanti juga akan terlihat begitu Bapak Ibu. Ini nanti menyesuaikan ya gitu dengan keinginan Bapak Ibu gitu pengen ngelihat datanya apa dulu nih gitu. Corporate rate itu untuk melihat datanya misalnya reg isunya atau warannya ya itu semuanya terlihat gitu Bapak Ibu ya di saham yang Bapak Ibu cari. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga masih pada bagian market info yaitu ada namanya running trade. Running trade ini berfungsi untuk melihat pergerakan harga saham ya selama jam perdagangan market itu di saham mana sih yang sedang ramai ditransaksikan ya. Kalau Bapak Ibu yang hobinya trading ya atau yang biasa disebut dengan trader itu biasanya melihat dari pergerakan running trade-nya. Ya, running trade-nya itu nanti akan terlihat di kode saham mana sih ini yang sedang ramai ditransaksikan. Semakin banyak kode saham yang keluar, itu menandakan saham tersebut yang sedang ramai ditransaksikan di market. Ya, semakin banyak kode sahamnya itu keluar, yang sering keluar, oh berarti di saham ini nih yang lagi ramai ditransaksikan.
Ya, itu yang kalau pengen ngelihat secara Bapak Ibu pengen ngelihat secara trading ya, gitu untuk melihat pergerakan harga sahamnya. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan juga pada market info itu ada namanya indeks. Indeks ini untuk melihat pergerakan indeks dari IHSG ya atau indeks harga saham gabungan, terus juga dari LQ45 dan juga misalnya dari syariah indeksnya itu di harga berapa ya atau di posisinya naik atau turun. Nah, indeks ini nanti akan melihat juga per sektornya gitu Bapak Ibu. Jadi nanti di indeks ini akan terlihat sektor-sektor apa saja yang mendukung performa pergerakan IHSG kita dalam satu hari. Dan selanjutnya di sini juga ada global index ya. Ini untuk melihat pergerakan dari pergerakan indeks ya, baik itu Asia ataupun juga Eropa. Ini biasanya terlihat semua ya, Bapak Ibu di bagian bawahnya. Ada kalau dari Asia itu kita ada IHSG itu dari Indonesia, terus Hang Seng juga ada, Nikkei ya, dan lain sebagainya itu nanti akan terlihat gitu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen ngelihat nih updatean Mbak, apakah market besok naik atau turun gitu. Nah, biasanya kita untuk posisinya itu melihat dari pergerakan global indeksnya dulu. Kalau misalnya global index dari Eropa ataupun juga Amerika itu mengalami minus ya atau mengalami penurunan, berarti itu ada hubungannya nanti IHSG kita akan mengikuti gitu pergerakannya. Itu akan berpengaruh terhadap pergerakan market kita sendiri gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ngeliat nih potensi besok saham kita naik apa turun ya Mbak ya. Oh, kita lihat dulu nih ya Bapak Ibu gitu. Posisi global indeksnya apakah dia mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan juga ada namanya share summary ya. Share summary ini untuk melihat tampilan ya Bapak Ibu nanti boleh untuk cek apakah total value-nya berapa dalam transaksi di hari ini ya misalnya gitu menyesuaikan. Nanti Bapak Ibu pengen merubah ya total yang pengen dicek ya Bapak Ibu share summary ini untuk melihat total transaksi ataupun juga beberapa total lainnya ya di total share summary ini untuk melihat berapa sih transaksi yang dilakukan di saham BCA totalnya, total value-nya atau transaksi yang dilakukan gitu. Atau misalnya di saham Telkom nih saya pengen ngecek Mbak transaksinya berapa sih ya yang terjadi dalam satu hari ini di market itu berapa. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian search summary-nya. Dan kalau untuk melakukan perubahan, itu boleh di bagian kolom ya, bagian atas ya, Bapak Ibu di samping apa ya, di sini saya bilang itu ada kotak pesan ya, masuk. Nah, di sampingnya itu di bagian pojok sebelah kanan, Bapak Ibu tinggal klik saja ya di bagian tersebut. Nanti tinggal pilih nih sektor yang pengen Bapak Ibu cek itu di sektor mana. Itu nanti menyesuaikan. Misalnya saya memilih di sektor finance gitu. Berarti nanti kita lihat nih, saya pengen ngecek dari total transaksi value-nya nih, dari transaksi pembeliannya nih, gitu berapa banyak. Atau misalnya dari total keseluruhan value-nya ataupun frekuensi ataupun juga volumenya. Dan selanjutnya di sini juga ada news. News ini untuk melihat informasi ya, Bapak Ibu, yang berpengaruh juga terhadap pergerakan harga sahamnya ya. Di sini kita news itu menampilkan pembelian ataupun penjualan saham nih. Ya, kalau misalnya dari Pintrako itu nanti akan kita berikan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya sahamnya, apa yang harus dilakukan nih? Kalau misalnya kita punya, oh ternyata harus di hold aja gitu. Atau misalnya wait and see, itu artinya kita jangan melakukan pengambilan posisi dulu gitu sampai nanti benar-benar confirm sahamnya itu udah masuk ya atau sudah melakukan konfirmasi untuk kita lakukan pembelian sahamnya. Dan selanjutnya di sini juga ya Bapak Ibu juga terdapat ada corporate action. Corporate action ini nanti berfungsi untuk melihat pergerakan ya. Bukan pergerakan sih ya. Kalau saya bilang ini untuk melihat jadwal ya Bapak Ibu.
kalau misalnya Bapak Ibu pengen melihat jadwal, oh pembagian dividen nih, saham apa aja sih yang pengen dalam jangka waktu dekat melakukan yang namanya pembagian dividen gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal cek di bagian corporate action, nanti tinggal pilih bagian dividen tunai ya, atau misalnya yang dividen sahamnya, ya stok dividennya, atau misalnya Mbak, saya pengen ngeliat dari stock splitnya gitu, pembagian sahamnya gitu, berapa pembagiannya gitu dari saham tersebut, stock splitnya itu pemecahan sahamnya berapa. Nah itu nanti akan ada informasinya pada corporate action gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti akan terlihat tanggalnya, terus juga transaksinya apa nih yang dilakukan, misalnya stock split kah, atau misalnya pembagian dividen kah gitu. Share screening untuk apa ya Bapak? Mohon maaf Pak. Share screening untuk corporate action ya Pak ya. Dia nanti akan otomatis Pak. Screening untuk pemilihan saham ya Pak ya. Kalau untuk share screening sih, yang share screening untuk pemilihan saham per sektornya atau seperti apa ya Pak? Kalau share screening itu kita semua saham aja sih Pak gitu. Kalau untuk oh bisa nih Pak di indeks ya, indeks watchlist Pak. Nanti akan dipilih per sektornya. Itu Pak. Oke. Saya izin lanjut dulu ya Pak ya gitu. Jadi selanjutnya di sini ada acceleration ya, list artinya di sini di saham akselerasi ya. Akselerasi itu saham-saham yang aduh saya lupa nih. Akselerasi itu saham-saham yang di bawah ya harganya itu di bawah 50 gitu Pak. Ya saham-saham UMKM gitu. Jadi kalau misalnya kalau di reguler itu kan market kita paling minimal mentoknya 50 ya Pak ya. Nah, kalau di saham akselerasi itu adalah saham-saham yang memang saham UMKM gitu. Ya, dan kalau untuk melihat pilihan sahamnya juga sama ya Pak gitu. Nanti bisa dipilih melalui total value-nya atau misalnya nanti akan terlihat dari total frekuensi dan lain sebagainya. Terus indeks ya, indeks summary watchlist-nya ini untuk melihat hampir sama ya Pak dengan share summary-nya juga ya watchlist indeksnya. Itu nanti bisa melihat dari total value-nya, terus juga nanti dari total frekuensi, volume. Nah, ini nanti bisa dicek di bagian kolom bagian atas ya, kanan sebelah atas pojok. Itu nanti tinggal kita klik apakah Bapak ingin memilihnya dari sektor per sektornya atau misalnya dari nanti segi volume transaksi ya, dan juga nanti dari segi volume gitu. Jadi ini untuk menampilkan saham-saham ya sesuai dengan sektornya atau subsektornya seperti itu. Dan untuk komoditi ini hanya untuk melihat pergerakan komoditi ya. Jadi artinya saham-saham tersebut itu biasanya ada yang berpengaruh terhadap naik dan turunnya komoditinya sendiri gitu. Jadi ada beberapa komoditi ya, saham-saham komoditi misalnya ada batu bara, terus juga CPO, timah, terus nikel, emas, oil ya dan lain sebagainya. Itu biasanya berpengaruh terhadap kenaikan dari komoditinya gitu, komoditasnya gitu Bapak Ibu. Sehingga kalau untuk saham yang berpengaruh terhadap komoditi ya atau komoditasnya itu jarang sekali ya saya kalau untuk prepare jangka panjang, biasanya untuk jangka menengah aja atau misalnya kita manfaatkan momentum kenaikan dari komoditinya tersebut. Dan yang terakhir di sini saya akan jelaskan ada
currency ya. Ini artinya untuk melihat pergerakan nilai mata uang ya terhadap nilai tukar rupiah. Ini nanti akan terupdate ya Bapak Ibu ya dari nilai tukar rupiah kita terhadap dolar, terus juga terhadap euro dan lain sebagainya itu nanti akan terlihat pada bagian current rates ya di samping komoditi. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan ada informasi buy dan juga sell. Buy dan juga sell ini nanti akan berpengaruh terhadap pembelian dan juga penjualan saham. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan pembelian saham, nanti klik pada bagian buy, ya pada bagian buy-nya, atau bagian depan ya di halaman portofolio, nanti tinggal langsung masuk, klik di bagian buy-nya. Nanti jangan lupa tolong masukin kode sahamnya terlebih dahulu, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memasukkan kode sahamnya, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan price-nya, harga yang pengen Bapak Ibu tawarkan itu di harga berapa, terus juga kuantitinya atau jumlah lotnya itu berapa. Nah, itu nanti akan menyesuaikan. Jangan lupa masukin pin tradingnya juga. Gitu. Pin trading ini Bapak Ibu dapatkan melalui alamat email ya, melalui alamat email yang sebelumnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan ya dalam melakukan registrasi. Nanti tinggal klik buy kembali, nanti akan ada konfirmasi bahwa kita melakukan transaksi pembelian saham gitu. Misalnya pembelian saham Unilever di harga 4.780 seperti itu, nanti akan ada konfirmasi kita mengeluarkan uang sebesar 478.000 untuk melakukan pembelian saham Unilever di harga 4.780. Terus juga di sini saya akan jelaskan sedikit ya Bapak Ibu, ada order session day dan juga ada good till cancel. Ini adalah dua fitur yang berbeda ya dari aplikasi Pintrako Sekuritas. Kalau Bapak Ibu menggunakan order session day, artinya itu adalah orderan hanya 1 hari. Ya, contoh, saya melakukan orderan saham Unilever misalnya di harga 4.780. Tetapi hingga closing misalnya saham saya itu tidak menyentuh di harga yang saya tawarkan, ingin melakukan pembelian. Sehingga orderan saya itu tidak terjadi gitu, dan keesokan harinya saya akan kembali masuk ke aplikasi dan juga mengantrikan kembali dalam melakukan transaksi pembelian sahamnya gitu. Jadi kalau untuk order session day itu hanya berlaku dalam 1 hari. Tetapi jika Bapak Ibu menggunakan pakai order good till cancel atau GTC, itu nanti aplikasi akan selalu mengorderkan di harga yang Bapak Ibu tentukan, tanpa Bapak Ibu harus masuk kembali ke dalam aplikasinya. Contoh, saya tadi melakukan transaksi pembelian saham Unilever di harga 4.780 dan ternyata di hari ini harganya belum tersentuh nih, ya. Artinya pada keesokan hari saham saham yang pengen saya beli itu nanti akan otomatis diorderkan oleh sistem di harga yang sudah saya tentukan di harga 4.780 gitu. Jadi yang membedakan itu hanya pada waktu ordernya saja gitu Bapak Ibu. Kalau pakai order session day berarti kita mengorderkan kembali. Tapi kalau pakai GTC itu sudah otomatis dari aplikasinya itu mengorderkan di harga yang kita sesuaikan gitu, yang kita tawarkan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan orderan ya pada pembelian saham, jika harga sahamnya itu masih berada pada area open buy, artinya kita masih melakukan transaksi pembelian saham itu dalam antrian. Ya, antriannya masih berlangsung gitu Bapak Ibu. Jadi kita masih mengorderkan di harga yang kita tentukan gitu. Kita masih ngantri. Tetapi jika orderan saham Bapak Ibu itu berada pada down buy, artinya saham yang Bapak Ibu beli itu sudah down atau match gitu, sudah berhasil terbeli. Nanti akan masuk ke bagian portofolionya. Gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti, Mbak, saya tadi beli saham nih, kok belum muncul ya gitu di bagian portofolio saya. Nah, itu berarti
saham yang Bapak Ibu beli itu masih berada pada posisinya open buy, artinya kita masih ngantri. Tetapi jika kita sudah berhasil beli, nanti dia akan otomatis masuk ke bagian portofolio. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya, kalau tadi ada buy, terus juga di sini ada sell. Sell ini artinya untuk melakukan penjualan sahamnya. Ya, jadi jika Bapak Ibu sudah melakukan transaksi pembelian saham, terus sahamnya itu naik dan pengen dijual, itu nanti pilih yang sell. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang sell. Terus nanti setelah masuk, Bapak Ibu tinggal masukkan kode sahamnya. Yang pengen Bapak Ibu jual itu saham apa, terus price-nya, ya itu nanti tinggal menyesuaikan juga. Dan untuk total equity-nya, ya itu menyesuaikan dengan jumlah yang Bapak Ibu punya. Gitu, quantity lot-nya misalnya, Mbak, tadi saya beli saham Unilever ada 5 lot. Saya pengen jual separuh aja, boleh nggak? Gitu, itu boleh ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen jual sahamnya itu sekitar separuh aja ya, 2 atau 3 saham itu boleh. Ya, 2 atau 3 lot, maaf, gitu. Nanti untuk harganya, itu menyesuaikan ya Bapak Ibu, price-nya, tawaran harganya itu kalau bisa di atas harga pembelian sebelumnya, gitu, agar Bapak Ibu nanti mendapatkan tingkat keuntungan. Setelah itu jangan lupa masukkan pin trading juga, baru nanti konfirmasi sell. Nanti akan ada informasi bahwa kita melakukan transaksi penjualan saham. Ya. Untuk 27 lembarnya itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa dijual, Pak. Karena memang minimal kita itu transaksinya satu lot. Ya, satu lot itu terdiri dari 100 lembar, Pak. Nah, ini kayaknya kemarin itu lembarnya mungkin ada lebihan ya, Pak ya. Emang ada Pak kasusnya kemarin ada beberapa saham ya itu yang apa ya lebih ya Pak ya, lembarnya itu ada gitu, misalnya kita punyanya 10 lot berapa lembar gitu, nah yang itu yang bisa dijual itu cuman lotnya aja Pak. Kalau lembarnya tetap Pak, seperti itu. Dan untuk order statusnya juga sama ya Bapak Ibu, jika kita melakukan penjualan saham tetapi kita masih berada pada area open sell, itu artinya kita masih ngantri nih untuk melakukan penjualan sahamnya. Ya, artinya orderan kita masih ngantri dulu, ya, belum match. Tetapi jika posisi penjualan kita berada pada down sell, artinya transaksi penjualan saham kita itu sudah sukses. Ya, artinya kita sudah berhasil dan nanti saham yang Bapak Ibu punya ya itu pada portofolionya akan hilang dan uangnya nanti akan masuk ke bagian cash balance-nya Bapak Ibu. Gitu. Nanti akan ada penambahan ya jumlah pada cash balance-nya seperti itu. Dan untuk pasar tunai dan juga sell ya Bapak Ibu, sell pasar tunai dan juga buy pasar tunai ini juga sama. Mungkin nanti yang membedakan itu di jenis perdagangannya aja gitu. Dan untuk saham akselerasi, ini adalah saham-saham yang masuk kategori UMKM gitu, Bapak Ibu. Jadi memang untuk saham akselerasi, ini harga sahamnya di bawah dari nominal 50 gitu. Kalau di akun reguler, di pasar reguler gitu maksud saya, itu untuk sahamnya adalah minimal 50 ya, atau 5.000 per satu lotnya. Sedangkan untuk akselerasi, itu adalah di bawah 50 gitu harganya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau misalnya nanti kok Mbak di running trade ada harga saham misalnya 30 ya, 30 misalnya 38 rupiah gitu. Nah, itu berarti masuk kategorinya buy akselerasi. Ya, saham-saham akselerasi itu adalah saham-saham UMKM gitu, Bapak Ibu. Dan untuk transaksi pembeliannya ini juga sama.
seperti kita melakukan transaksi pada umumnya. Nah, yang membedakan itu dari pilihan sahamnya, terus dari jumlah price-nya, ya, harga sahamnya, dan juga nanti untuk total equity-nya menyesuaikan gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini saya akan bahas ya pada custom transaction ada fitur stop loss, trailing stop, conditional order dan juga IPO ya, EIPO. Ini untuk custom transaction ya. Yang saya bahas pertama kali ada pada stop loss dan juga trailing stop. Kalau di bagian depan Bapak Ibu tinggal geser ya di bagian buy-nya. Itu nanti akan ada stop loss dan juga trailing stop. Yang mana fitur ini adalah fitur untuk membantu Bapak Ibu dalam mengamankan jumlah keuntungan atau untuk mengantisipasi jika harga saham tersebut tidak sesuai dengan analisa kita. Ya, artinya kita membatasi jumlah penurunannya. Untuk fitur stop loss, ya, stop loss ini berfungsi untuk membatasi jumlah kerugian yang kita dapatkan apabila harga saham atau saham yang kita punya itu mengalami penurunan di bawah dari analisa kita. Gitu. Jadi kita batasi terlebih dahulu dengan yang namanya stop loss gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus punya batasan juga nih, batas kerugian yang akan kita dapatkan jika harga saham tersebut mengalami penurunan itu berapa. Ya, contohnya saya punya saham SNLK. Ya, tadi misalnya saya punya itu di harga 650 misalnya. Ternyata harga penurunan saat ini adalah 620 di market. Nah, saya memasang batasan dong ya untuk mengamankan posisi jika sewaktu-waktu saham SNLK ini turun ke harga 600, saya udah ada batasan nih. Ya. Jadi jika harga saham SNLK ini menembus ya atau menyentuh di level 600, maka dia nanti akan terjual otomatis di harga yang saya tentukan itu di level 600. Dan untuk jumlah lotnya itu nanti menyesuaikan dengan jumlah lot yang saya punya itu berapa. Oke. Tetapi jika harga saham SNLK itu tidak menyentuh di harga 600, maka saham tersebut tidak otomatis terjual gitu Bapak Ibu. Berarti transaksi stop loss-nya itu tidak terjadi. Ya, melainkan nanti dia akan otomatis masuk kembali ya atau berada pada portofolio. Selama belum menyentuh di harga atau di level 600, maka transaksi stop loss itu tidak terjadi. Seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu pengen mengaktifkan, itu nanti masuk terlebih dulu ya di fitur stop loss-nya. Nanti tinggal klik atau misalnya pengen menambahkan di fitur stop loss-nya itu tinggal add stop loss. Ya, nanti akan masukkan datanya terlebih dahulu saham yang kita punya itu apa. Pastikan sahamnya kita punya ya Bapak Ibu untuk menggunakan fitur stop loss ataupun trailing stop ini. Jika Bapak Ibu tidak punya sahamnya atau belum beli sahamnya, maka fitur stop loss ataupun fitur trailing stop ini tidak bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Sistem stop loss dan juga trailing stop ini akan berfungsi apabila Bapak Ibu punya sahamnya terlebih dahulu. Terus ada fitur yang namanya amend dan juga withdraw. Untuk fitur amend itu adalah fitur untuk merubah harganya atau merubah dari total equity-nya seperti itu Bapak Ibu. Untuk penjualan pasar tunai ya Bu ya, itu memang untuk sementara kita menggunakan dari broker dulu Ibu gitu. Untuk penjualan sell atau buy-nya itu kita dibantu oleh pihak brokernya dulu Bu gitu. Kalau untuk secara aplikasi sih masih belum update Bu, maksudnya masih belum ini ya Bu ya, masih belum bisa, saya masih belum mencoba Bu gitu untuk melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan di pasar tunai gitu. Sejauh ini memang kita bantu lewat broker terlebih dahulu Bu untuk melakukan pembelian atau penjualan di pasar tunainya gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah bisa dilakukan,
itu nanti transaksinya sama ya Bu, gitu. Seperti kita melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan saham em, yang kita punya gitu di pasar tunai. Sejauh ini sih masih belum Bu, gitu. Nanti akan saya bantu update dulu ya Bu ya, gitu. Karena saya masih belum mencoba juga Bu untuk melakukan transaksi di pasar tunainya, gitu. Nanti kalau misalnya sudah update, sudah bisa kita lakukan transaksinya sendiri, berarti itu nanti investor bisa melakukan transaksi sendiri Bu di pasar tunainya. Oh, Sejauh Mbak, ini memang kita bantu melalui broker dulu Bu, oh gitu. ya. Oke, makasih Mbak. Gini Mbak, masalahnya kan kalau kita lewat fitur-fitur itu kan bentuk lot ya, lot Betul. itu buy atau sell gitu. Nah, yang saya maksud itu tuh Oh apa? yang lembarnya ya Bu ya? Iya, lembarnya itu maksudnya gini, di mana tadi di pasar tunai itu, apakah dia itu ya dilainkan posisinya dari lot itu tadi, khusus untuk itu gitu loh maksudnya. Khusus untuk yang mungkin lembaran cuma 20 lembar, 30 lembar gitu. Kalau yang pakai lot yang tadi memang perlotan kan saham itu kan di Betul. kategori biasa. Nah, kalau misalnya yang tadi yang nggak mencukupi satu lot itu memang dikhususkan di pasar tunai itu kah atau gimana gitu. Nantinya memang sih belum belum pernah sih, memang baru-baru kan ini fiturnya G. Betul Bu. Oke, untuk yang lebihan per lembarnya ya Bu ya, maksudnya ya Bu Iya. ya di. Atau memang spesialisasi apa gitu loh pasar tunai itu gitu nantinya. Oh iya Bu, siap Bu. Nanti akan saya coba ini dulu ya Bu ya, saya coba praktekkan dulu kalau misalnya nanti, oh ternyata memang ada pengaruhnya nih ya, perbedaan antara yang lembaran itu ya Bu ya, di luar dari jumlah lotnya itu, Oke. Mm. biasanya memang saham itu ada bonus segitu Bu dari Iya, perusahaannya. karena memang kemarin itu dapatnya itu dari dividen lembar ya dari Sido itu kan ada Oh iya, iya nah, betul Bu. berapa juga nggak cukupin kan satu lot gitu lebih juga ada sih beberapa gitu itu Iya sih jadi betul Bu. agak susah memang lewat-lewat yang fitur kan kalau buy sell karena lembar jadi Betul. maksudnya besar tuna itu mestinya kemana gitu sih ininya oke silakan Oke, Mbak. baik Bu. Hmm. Mungkin nanti saya akan coba dulu ya Bu ya. Kalau Oke. misalnya memang sudah ada jawaban, terus kalau misalnya memang bisa dijual ya Bu ya, Hmm. yang bonus lembarannya itu ya Bu ya, mungkin Ya, didapat dari betul. dividen, Hmm. pembagian dari perusahaan tersebut, nanti akan saya informasikan lebih detail ya Bu ya. Oke, 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 oke. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk melanjutkan terlebih dahulu ya, gitu. Untuk fitur amend tadi adalah fitur untuk melakukan perubahan harga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan perubahan harga nih dalam melakukan fitur stop loss-nya, itu bisa memilih fitur amend ya. Itu bisa merubah harga ataupun jumlah dari lot yang pengen Bapak Ibu lakukan stop loss itu berapa banyak gitu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen membatalkan ya status yang di Bapak Ibu gunakan fitur stop loss-nya, itu bisa memilih dari withdraw. Ya, withdraw itu artinya membatalkan, artinya transaksi yang Bapak Ibu lakukan itu tidak terjadi gitu. Kalau amend itu untuk merubah, sedangkan untuk withdraw itu untuk membatalkan. Kalau untuk stop loss ini dominan ke saham yang memang dari trennya itu turun ya, Bapak Ibu, artinya tren tersebut dia mengalami downtrend. Nah, itu untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu saham tersebut tidak sesuai dengan analisa kita. Gitu. Nah, langkah bagusnya kita gunakan nih stop loss untuk membatasi jumlah kerugian yang kita dapatkan nantinya. Terus untuk fitur trailing stop ini juga hampir sama ya Bapak Ibu dengan fitur stop loss. Kalau misalnya tadi fitur stop loss itu untuk membatasi jumlah penurunan ya jika harga saham tersebut mengalami penurunan ya tidak sesuai dengan analisa kita. Kalau untuk trailing stop ini biasanya digunakan untuk mengamankan keuntungan yang kita miliki jika kita lihat potensi saham tersebut masih mengalami kenaikan gitu. Jadi misalnya kita lihat nih, oh ternyata trennya masih uptrend nih, masih ada potensi mengalami kenaikan, itu Bapak Ibu boleh menggunakan yang namanya fitur trailing stop gitu untuk mengamankan batas kenaikan ya atau harga yang kita harga suatu saham yang kita dapatkan ya atau keuntungan yang kita dapatkan dari pembelian sebelumnya gitu. Nah, dan untuk trailing stop ini akan berlaku
jika harganya itu menyentuh di harga yang kita tentukan gitu Bapak Ibu. Contohnya, tadi saya punya saham SNLK ya di harga misalnya 650. Ternyata setelah saya analisa, harga sahamnya itu masih bergerak naik gitu. Jadi harga sahamnya masih saya lihat oh dia masih berpotensi nih mengalami kenaikan. Terus saya pasang nih trigger price-nya itu artinya target harga yang jika harga saham tersebut menyentuh area resistennya itu di level 750 ya. Dan masih mampu bertahan di level 750 berarti masih berpotensi naik ya, Bapak Ibu. Berarti dia masih ada harapan untuk menembus area resisten selanjutnya. Tetapi untuk trailing stop ini kita kasih batasan ada namanya stop persentasenya. Stop persentase ini artinya jika sewaktu-waktu harga saham SNLK itu menyentuh di harga 750 ya, itu tadi udah menyentuh, tapi kita batasin 1% dari 750 ternyata ada pada 740. Berarti itu nanti yang dihitungnya itu yang setelah pengurangan dari stop persentasenya. Berarti jika harga saham SNLK itu menyentuh di level 740, maka harga saham kita otomatis terjual di range area 740 gitu. Nah, ini biasanya untuk trailing stop ini fiturnya untuk membatasi ya Bapak Ibu jika sewaktu-waktu harga sahamnya itu melakukan pembalikan arah gitu yang tadinya udah uptrend tiba-tiba dia koreksi nih ya. Sehingga kita batasin jika sewaktu-waktu harga sahamnya tidak mampu melewati batas area resistennya dan tidak mampu bertahan di level area resistennya, maka batasannya itu berapa persen sih gitu dari area resistennya. Oh, berarti di sini nih. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk trailing stop ini berfungsi untuk membatasi jumlah keuntungan yang kita dapatkan apabila harga saham yang kita miliki itu masih memiliki target ya atau misalnya trennya masih uptrend gitu. Untuk membatasi jumlah keuntungan yang kita dapatkan. Dan untuk trailing stopnya ini juga sama ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen menggunakannya itu nanti masuk pada add trailing stopnya terlebih dahulu. Dan itu juga sama. Untuk amend itu untuk merubah harganya. Terus kalau untuk withdraw itu untuk membatalkan sahamnya gitu atau trailing stopnya yang kita lakukan. Dan selanjutnya di sini saya akan coba bahas untuk conditional order. Conditional order ini juga hampir sama ya Bapak Ibu. Itu adalah untuk tampilan jika Bapak Ibu ingin melakukan penawaran harganya, ya ini nanti menyesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu gitu. Misalnya contoh nih saya pengen beli saham BBRI, ya nanti tinggal kita klik pada bagian shares-nya, itu adalah kode sahamnya. Terus untuk transaksinya Bapak Ibu pengen beli misalnya. Nah nanti kalau misalnya pengen beli, itu Bapak Ibu boleh melakukan penawaran pembelian gitu. Kita klik buy, terus nanti kita pilih nih ya triggernya gitu, trigger kondisionalnya ini apa? Apakah kita pengen membeli saham itu di bawah harga market atau misalnya sama dengan di harga market? Nah itu nanti akan menyesuaikan. Setelah kita memilih ya tipe trigger kondisionalnya, nanti akan kita pilih gitu, akan kita tentukan nih harganya itu apakah di harga market sekarang nih ya, apakah kita belinya sama dengan harga market sekarang atau pada best bid-nya. Nah, harga best bid itu nanti akan terlihat pada bagian bid offer-nya setelah closing. Kalau misalnya kita memilih di bagian best bid-nya, oh berarti dia nanti akan menyesuaikan dengan harga yang ada di bid-nya itu berapa. Ya, begitu juga kalau misalnya di bagian best offer-nya. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap pergerakan harga penawaran yang kita lakukan. Atau misalnya Bapak Ibu pengen belinya custom nih, artinya kalau custom itu menyesuaikan dengan harga tawaran Bapak Ibu. Ya, misalnya saya pengen nawar harga BRI 4.500 ya, gitu. Itu boleh Bapak Ibu menggunakan new conditional order. Ya, nanti jangan lupa juga masukin pin tradingnya 6 digit angka yang Bapak Ibu dapatkan dari alamat email sebelumnya. Dan yang terakhir ya,
pada ya, fitur kostum ya, transaction itu ada fitur EIPO. Nah, kalau untuk mau melakukan saham atau membeli saham IPO itu nanti akan masuk ke situs EIPO-nya dulu ya, Bapak Ibu. Gitu. Dan kebetulan sih saya masih belum pernah nyoba nih untuk beli saham EIPO. Jadi Bapak Ibu nanti masuk terlebih dulu ke aplikasi EIPO-nya. Nanti akan ada informasi jika Bapak Ibu itu akan masuk atau dialihkan ke situs EIPO-nya. Ya, nanti tinggal masuk ke bagian situs EIPO-nya dan Bapak Ibu harus melakukan registrasi dulu. Gitu. Nah, registrasinya nanti akan menyesuaikan dengan alamat email, terus juga dengan password ya. Nanti akan registrasi seperti biasa mungkin ya, Bapak Ibu gitu untuk masuk ke EIPO-nya gitu. Jadi nanti akan lakukan daftar dulu ya menggunakan alamat email, kalau bisa menggunakan alamat email yang Bapak Ibu gunakan ya pada aplikasi. Terus juga nanti kalau untuk password itu mungkin kita akan registrasi atau membuat password sendiri gitu Bapak Ibu. Setelah kita melakukan registrasi mungkin akan mengisi data lengkap ya sesuai dengan identitas KTP. Nanti akan ada konfirmasi juga melalui alamat email dan lain sebagainya. Kalau sudah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu masuk ya menggunakan alamat email yang sudah didaftarkan, terus juga password yang sudah Bapak Ibu buat, nanti baru masuk ke login ya. Gitu. Nanti akan ada beberapa pilihan tuh ya yang pengen Bapak Ibu masukkan atau pengen beli saham EIPO-nya. Dan pada fitur terakhir, ini ada fitur analytical ya. Di sini ada beberapa fitur, ada fitur alarm, terus juga chart, search monitor, dan juga search pivot gitu. Yang pertama, di sini ada fitur alarm ya. Fitur alarm ini berfungsi sebagai fitur pengingat ya, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengkonfirmasi ya, misalnya, Mbak, saya pengen beli saham BJBR nih, misalnya di harga 1.300 gitu. Nah, itu nanti akan ada konfirmasi alarm itu melalui pesan ya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada pesan, itu nanti saham BJBR sudah menyentuh di harga 1.300 seperti itu. Nanti akan ada pop-up-nya juga kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan aplikasinya via device ya dari laptop, itu nanti akan ada informasi gitu bahwa saham BJBR itu sudah menyentuh di level harga 1.300 dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada fitur chart. Fitur chart ini nanti akan membantu bagi Bapak Ibu yang pengen menganalisa secara teknikal. Nanti bisa masuk ke bagian market info ya, di bagian bawah itu ada fitur chart. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan indikator yang Bapak Ibu gunakan, itu indikatornya apa aja sih ya yang pengen Bapak Ibu terapkan dalam melakukan analisa ya secara teknikal. Karena dari data chart ini nanti akan terlihat ya Bapak Ibu kondisi Bapak Ibu pengen melakukan pembelian atau penjualan saham itu di harga berapa. Nah, itu menyesuaikan. Terus ada juga untuk search monitor. Ini adalah search monitor untuk melihat atau memonitor 10 saham ya, pergerakan saham yang Bapak Ibu ingin pantau gitu. Ya, dan ini nanti menyesuaikan dengan kode saham yang Bapak Ibu inginkan. Dan untuk search monitor ini adalah maksimalnya adalah 10 saham ya Bapak Ibu. Nanti tinggal menyesuaikan di saham-saham apa aja sih yang masuk monitor Bapak Ibu dalam 1 minggu atau dalam beberapa waktu terdekat gitu misalnya. Dan fitur terakhir, ini ada fitur search pivot. Ini adalah fitur untuk membantu Bapak Ibu dalam melihat pergerakan resisten dan juga support. Artinya untuk melihat batasan area target pembeli, target penjualan ya. Resisten itu target penjualan. Terus untuk support itu untuk melihat batasan jika sewaktu-waktu sahamnya itu mampu bertahan nggak sih ya di area supportnya. Jadi untuk support resisten itu batasan kerugian dan juga batasan keuntungan yang akan kita dapatkan gitu. Apabila saham tersebut sesuai nggak sih masuk kriteria nggak dengan analisa kita gitu. Nah dan untuk search pivot ini untuk membacanya dilihat dari pergerakan harga sahamnya yang berwarna kuning ya Bapak Ibu.
Jadi nanti di sini akan ditampilkan pada reverse pivot itu ada R1, R2, R3. Itu artinya adalah resisten 1, R2 itu adalah resisten kedua, dan juga R ketiga itu adalah resisten ketiga. Artinya, jika harga yang berwarna kuning ini mampu bertahan di atas resisten pertama, ya R1-nya di atas area 12.600, maka target selanjutnya itu berada pada level 12.775. Tetapi, jika harga yang berwarna kuning ini tidak mampu bertahan atau di bawah dari R1, maka berpotensi mengalami penurunan ke support pertamanya atau mengalami koreksi itu di level area 12.325. Jadi untuk membacanya, Bapak Ibu tinggal melihat dari pergerakan harga saham yang berwarna kuning atau closing-nya. Kalau dia mampu kuat bertahan, oh berarti ada potensi dia naik gitu. Atau sebaliknya, jika harga saham tersebut tidak mampu bertahan kuat di area resistennya, atau closingnya itu di bawah harga resisten, berarti dia mengalami penurunan, seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu, ya jangan lupa juga miliki aplikasi pembantu, ya yaitu IDX Mobile. Untuk fitur IDX Mobile ini hampir sama seperti RTI Bisnis ya, untuk melihat pergerakan dan juga beberapa saham ya Bapak Ibu untuk memantau pergerakan harga saham. Ini boleh ya Bapak Ibu untuk menggunakan dari IDX Mobile. Nah, dan nanti jika Bapak Ibu sudah melakukan atau mendownload ya dari IDX Mobile, nanti bisa mengkonfirmasi di bagian bit.ly ya, konfirmasi registrasi IDX Mobile, nanti tinggal pilih Kalimantan Tengah ya, gitu Bapak Ibu. Dan mungkin sekian ya pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan Sekolah Pasar Modal level 2. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh Bapak, saya persilahkan. Boleh Mbak. Ya. Oke, Satu, silakan Bu. siapa ya? Saya kah? Mungkin Pak Rusman dulu ya Bu ya. Oh, Ya. ya, Baik, terima kasih Mbak Ada. Penjelasannya sangat jelas dan apa yang dijelaskan tadi sebagian sudah saya laksanakan dan ada beberapa yang tadi yang mungkin kurang paham saya, yang itu yang stop loss-nya sama trailing ini ya. Trailing stop-nya ya. Itu tadi contohnya satu saham. Itu maksimal berapa saham yang harus di stop loss? Dengan batasan per minggu kah, per bulan atau bebas? Seperti itu, Mbak. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk fitur stop loss sama trailing stop ya Pak ya? Iya, betul. Untuk fitur stop loss ini menyesuaikan dengan saham yang kita punya, Pak. Jadi nggak ada batasan ya. Mau berapapun itu Bapak boleh itu menggunakan di beberapa saham. Tetapi kita nggak boleh double, Pak. Artinya kalau Bapak sudah mengaktifkan fitur stop loss-nya, berarti Bapak nggak bisa langsung melakukan penjualan sahamnya, Pak. Nggak bisa langsung sell gitu. Karena Iya. sahamnya itu udah kita lakukan penjualan tuh Pak. Gitu artinya kita sudah melakukan transaksi antrian di harga tersebut nih apabila harga saham tersebut mengenai harga yang kita tetapkan gitu. Jadi kalau untuk batasan sahamnya berapa banyak itu menyesuaikan dengan jumlah yang Bapak punya. Mau Bapak kasih stop loss semua itu boleh Pak gitu. Atau misalnya cuman beberapa doang itu nggak jadi masalah Pak. Tetapi kalau untuk fitur stop loss itu biasanya setelah saya coba praktekkan itu nggak bisa double ya Pak ya. Mohon maaf banget. Jadi kalau Ya. misalnya Bapak sudah mengaktifkan fitur stop loss, Bapak nggak bisa mengaktifkan langsung fitur sell-nya Pak gitu. Jadi Bapak tinggal pilih nih apakah pengen langsung menggunakan fitur stop loss-nya atau langsung sell aja gitu. Dan kalau untuk stop loss selama dia belum kena ya Pak ya, itu belum Ya. terjadi Pak penjualannya gitu.
Tapi saya sih jarang Pak menggunakan stop loss. Biasanya memang saya menunggu dulu tuh ya momen dari closing sesi kedua. Kalau misalnya dia masih mampu bertahan kuat di area support, oh berarti kita tahan dulu Pak. Gitu sayang ya. Soalnya kadang di market itu Pak, setelah dia turun, closingnya naik lagi Pak. Gitu sayang ya Pak. Betul, betul. Jadi kalau saya biasanya memang lebih prepare ke langsung buy dan sell-nya Pak. Gitu sambil menunggu data di closing kedua. Kalau dia masih mampu kuat, oh berarti masih ada potensi harapan Pak gitu untuk mengalami kenaikan seperti itu Pak. Iya. Oke, makasih. Ya Pak, sama-sama Bapak. Silahkan Ibu, Bu Neneng, jika ingin bertanya, monggo Bu. Oke, terima kasih. Maaf Mbak, gini, di tadi kan bagian apa ya, penarikan dana. Oh iya Bu. Di penarikan dana itu kan T+2. Oke, nah, Ya. baru ya. Oh, itu Yang yang file ini Mbak, request cash withdraw. Itu di bagian, bentar. Nah, itu yang bagian yang down file itu Mbak, itu di bagian cash withdraw interaction. Sebentar. request cash withdraw ya Bu. Iya, betul. Oh, iya. Nah, itu tuh Mbak, itu kan penuh ya. Itu nggak Hmm. bisa dihapus ya Mbak, sama dengan share monitor. Atau Oh ada iya Bu. cara untuk menghapus ya, Ini untuk request cash withdraw. cash withdraw-nya ya Bu ya. Ini Nah, belum bisa dihapus Bu. Jadi ini kayak trade record-nya Bu, gitu. Trade record itu. selama ini kita melakukan transaksinya gitu Bu. Dan ini Oh, akan terlihat. akan ada terus ya. Begitu Betul juga Bu. dengan yang share monitor itu Mbak, kan itu kan maksimal 10 saham. Iya Bu. Itu juga nggak bisa dihapus ya kalau kita misalnya ini sudah sampai target nih udah kita jual nih karena kita pantau misalnya untuk trading. Nah terus kalau misalnya kita ingin memantau saham yang lain itu atau kita mau nambah lagi lebih dari 10 itu otomatis hilang atau gimana Mbak? Atau akan tetap ada kayak gini juga di Kalau untuk pilihan ini ya Bu ya. share monitor kan itu kan maksimal berapa 10 saham ya kalau nggak 10 salah iya tadi. Bu. Nah kalau misalnya kita tadi udah PBRI terus udah kemudian ada yang sudah kita trading, kita pantau tuh lebih dari 10. Mau masuk lagi saham yang lain, Mbak, gitu. Apakah bisa dihapus? Oh bisa Bu. Saya Hah? baru coba praktekkan Bu. Oh Eh, iya, Ibu boleh masuk ke aplikasinya Ibu. Ibu menggunakan apa Ibu boleh. aplikasi? Boleh Ibu? Ibu masuk ke bagian Oh, di laptop nggak ada, Mbak. oh Belum enggak sempat ya Bu ya sorry buka. Bu. Kalau dari handphone ada di gini Bu. Lupa Ada. bagiannya, Bu. Kalau Apa? dari handphone itu tinggal digeser Bu. Aduh saya lupa Bu di sini Bu. Share-nya di bagian mana? Di bagian market ya Bu ya sebentar. Saya lupa memasukkan Bu. Oh, Dia hampir sama Bu seperti yang ada fitur stop loss sama trailing stop yang seperti ini Bu. Jadi dia digeser dulu Bu. Saya lupa memasukkannya Bu. oh yang bagian atasnya itu. Betul Bu. Jadi Oh. dia nanti akan ada remove Bu. Nanti Hmm? akan ada pilihan Ibu yang warna kuning ya Bu ya. Iya, iya. Nah, ini misalnya saya coba Tapi mana? ini misalnya saya ada 3 saham ya Bu ya. Duh, Mm-mm. bentar, Bu. Misalnya ada 3 saham yang ada pada search monitor saya. Iya, Terus kalau misalnya kita pengen hapus ya Bu ya, kata Ibu tadi pengen kita hapus, nanti. itu Iya. nanti boleh Bu. Ini, sorry Bu, di bagian atasnya Bu, di samping itu nanti Ibu geser aja Bu. Oh Ibu ya. geser ke kiri. Mm-mm. Ibu geser ke kiri, Kuning nanti itu. pilih yang bagian remove Bu, di Iya, bagian kuning. Nah, itu nanti akan hilang Bu. iya. Iya. Oh, Nanti iya. kalau nambah tinggal diklik aja Bu, nanti share kodenya. Oh iya. Mm-mm. Oke, oke. Kasih Mbak. Tinggi Bu, sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, untuk mungkin ya
saya minta tolong kepada Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link kuesioner yang sudah diberikan oleh rekan saya ya di kolom komentar. Nanti Bapak Ibu boleh memasukkan kode kuesionernya, kode kegiatan pada hari ini, yaitu 0823 PLK 014 ya. Nanti tinggal mengisi saja. Dan nanti jangan lupa untuk mengirimkan ke WhatsApp saya ya, Bapak Ibu. Itu boleh nanti mengirimkan data screenshot-nya ya dari kuesionernya, seperti itu. Mungkin bagi Bapak Ibu, jika terdapat pertanyaan, saya persilahkan. Dan nanti untuk materinya, boleh ya Bapak Ibu, kalau pengen minta, nanti boleh japri saya ya Bapak Ibu, nanti akan saya berikan untuk materi dari fitur aplikasi dari Profit Anywhere pada hari ini.